Halo, perkenalkan nama saya Melanie Ivoni Bria dengan NPM 33230001. Di sini saya akan memberikan contoh rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP berdasarkan kurikulum 2013. Salah satu contoh RPP yang dapat saya berikan adalah RPP mata pelajaran matematika untuk sekolah menengah atas atau SMA atau Madrasah Aliyah atau MA kelas 10. Berikut ini adalah struktur umum dari contoh RPP Matematika SMA atau MA kurikulum 2013. Yang pertama, identitas sekolah, nama sekolah, mata pelajaran, kelas atau semester, materi pokok, alokasi waktu. Yang kedua, kompetensi inti atau KI. KI 1 yaitu sikap spiritual, KI 2 yaitu sikap sosial, KI 3 yaitu pengetahuan, KI 4 yaitu keterampilan. 3. Kompetensi dasar atau KD dan indikator pencapaian kompetensi. KD dan indikator pada KI 1 dan KI 2, KD dan indikator pada KI 3, KD dan indikator pada KI 4. Yang keempat, tujuan pembelajaran. Yang kelima, materi pembelajaran yaitu fakta, konsep, prinsip, prosedur. Yang keenam, metode pembelajaran. Dan yang ketujuh, media, alat, dan sumber belajar. Dan yang kedelapan, langkah-langkah kegiatan pembelajaran pendahuluan. Pembelajaran yaitu pendahuluan, inti, penutup, dan penilaian. Yang kesembilan, teknik penilaian yaitu bentuk instrumen, contoh instrumen. Contoh RPP ini memberikan gambaran umum tentang struktur dan komponen-komponen yang terdapat dalam RPP Matematika SMA atau MA berdasarkan kurikulum 2013. Setiap guru dapat mengembangkan RPP sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik di sekolah masing-masing. Yang kedua, yaitu memberikan contoh analisis tema pembelajaran ATP berdasarkan kurikulum Merdeka Belajar. Nah, salah satu contoh ATP yang dapat saya berikan adalah ATP untuk tema indahnya keragaman di negeriku untuk sekolah dasar atau SD kelas 4. Berikut ini adalah struktur umum dari contoh ATP tema indahnya keragaman di negeriku untuk SD kelas 4 dalam kurikulum Merdeka Belajar. Yang pertama, identitas sekolah, yaitu nama sekolah, tema, kelas atau semester, alokasi waktu. Yang kedua, kompetensi dasar atau KD. Yang kedua, kompetensi dasar atau KD. KD muatan pembelajaran 1. Yang pertama KD muatan pembelajaran 1. Yang kedua KD muatan pelajaran 2. Yang ketiga KD muatan pelajaran 3. Yang keempat KD muatan pelajaran 4. Yang ketiga indikator pencapaian kompetensi. Indikator muatan pembelajaran 1, indikator muatan pelajaran 2, indikator muatan pelajaran 3, indikator muatan pelajaran 4. Yang keempat, tujuan pembelajaran. Yang kelima, materi pembelajaran, yaitu fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Yang keenam, pendekatan metode teknik pembelajaran. Yang ketujuh, media, alat, dan sumber belajar. Yang kedelapan, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, yaitu pendahuluan, inti, penutup. Yang kesembilan, penilaian, yaitu teknik penilaian, bentuk instrumen, contoh instrumen. Contoh ATP ini memberikan gambaran umum tentang struktur dan komponen-komponen yang terdapat dalam ATP tema, temanya yaitu indahnya keragaman di negeriku. Untuk SD kelas 4, berdasarkan kurikulum Merdeka Belajar, setiap guru dapat mengembangkan ATP sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik di sekolah masing-masing. Yang ketiga,
saya akan membandingkan struktur dan komponen-komponen antara silabus di kurikulum 2013, RPP di kurikulum 2013, dan ATP di kurikulum Merdeka Belajar. Yang pertama, silabus di kurikulum 2013 merupakan rencana pembelajaran pada suatu mata pelajaran atau tema tertentu, berisi identitas mata pelajaran, kompetensi inti KI, kompetensi dasar KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Disusun oleh guru atau tim pengembang kurikulum di sekolah, berfungsi sebagai acuan bagi guru dalam mengembangkan RPP. Yang kedua, RPP di kurikulum 2013 merupakan rencana pembelajaran untuk satu pertemuan atau lebih, berisi identitas sekolah, KI, KD, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, media dan sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian. Disusun oleh guru sebagai panduan dalam melaksanakan pembelajaran, berfungsi sebagai pedoman bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Yang ketiga, ATP di kurikulum Merdeka Belajar merupakan suatu pelajaran tematik yang mencangkup beberapa muatan pembelajaran, berisi identitas sekolah, KD, indikator, pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, pendekatan dan metode pembelajaran, media dan sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran dan penilaian, disusun oleh guru atau tim pengembang kurikulum di sekolah, berfungsi sebagai panduan dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran tematik. A. Perbedaan utama antara ketiganya adalah 1. Silabus bersifat umum dan menjadi acuan dalam penyusunan RPP. RPP bersifat lebih spesifik dan menjadi panduan dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas. Yang kedua, ATP bersifat tematik dan mencangkup beberapa muatan pelajaran dalam suatu tema. Yang ketiga, ketiganya saling terkait dan merupakan bagian dari perencanaan pembelajaran dalam kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka Belajar. Yang berikut, saya akan memberikan contoh silabus dalam kurikulum 2013. Salah satu contoh silabus kurikulum 2013 adalah silabus mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk sekolah menengah atas SMA atau Madars Alisya MA. Berikut adalah struktur umum dari silabus silabus Bahasa Indonesia SMA atau MA kurikulum 2013, yaitu identitas mata pelajaran, nama sekolah, kelas, semester, mata pelajaran, alokasi waktu, kompetensi inti atau KI, KI 1 yaitu sikap spiritual, KI 2 yaitu sikap sosial, KI 4 yaitu keterampilan. Kompetensi dasar atau KI dan indikator pencapaian kompetensi, dan KD dan indikator pada KI 1 dan KI 2. KD dan indikator pada KI 3, KD dan indikator pada KI 4. Materi pembelajaran disusun berdasarkan KD dan indikator. Kegiatan pembelajaran, pendekatan, model, metode dan teknik pembelajaran, penilaian, teknik penilaian, bentuk instrumen, contoh instrumen, alokasi waktu, jumlah jam pelajaran per minggu, sumber belajar, buku teks pelajaran, buku panduan guru,
dan sumber belajar lainnya. Contoh silabus ini memberikan gambaran umum tentang struktur dan komponen-komponen yang terdapat dalam silabus Bahasa Indonesia SMA atau MA berdasarkan kurikulum 2013. Setiap sekolah dapat mengembangkan silabus sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing. Sekian dan terima kasih.